Nomor 1 esai, tentukan nilai KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Maka saya buat 50 itu bisa dibagi 2, sisanya 25, dibagi 5, sisa 5, dibagi 5, 1. Sini faktorisasi primanya 2 dikali 5 pangkat 2. Lalu 84 bisa dibagi 2, hasilnya 42. Lalu dibagi 2, 21. Dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3, hasilnya 7. Dibagi 7, hasilnya 1. Maka faktorisasi prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian faktor dari 90 dibagi 2, dibagi dengan bilangan yang paling kecil terdahulu. Sisa 45 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, dibagi 5, sisa 1. Maka faktornya itu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian ditanya KPK. KPK itu adalah kita cari dari faktor ini, kita carikan semua bilangan atau faktor. Tetapi kalau ada faktor yang sama, ambil yang derajatnya tertinggi. Di sini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1. Kita ambil yang derajatnya tertinggi, 2 pangkat 2. Kali, di sini ada 5 pangkat 2, sini 5 pangkat 1. Kita ambil yang derajatnya tertinggi, 5 pangkat 2. Dikali, lalu ini ada 3 pangkat 1, ini ada 3 pangkat 2. Kita ambil yang derajatnya tertinggi. Lalu ada 7. Seperti ini sudah bisa, atau mau diteruskan pun boleh. 4 dikali 25 dikali 9 dikali 7 sama dengan 6.300 KPK-nya. Lalu untuk FPB-nya, dari semua faktor ini kita cari, kita cari bilangan yang sama. Yang sama pun kita ambil yang derajatnya terkecil. Di sini ada 2, di sini pun ada 2, di sini ada 2. Kita ambil yang derajatnya terkecil, yaitu 2 pangkat 1. Lalu di sini ada 5, tetapi di sini tidak ada 5. Di sini ada 5, maka tidak bisa kita ambil sebagai faktor. Lalu di sini ada 7, tetapi di sini tidak ada 7, di sini pun tidak ada 7. Maka faktor terkecilnya dari 50, 84, dan 90 adalah 2. Soal berikutnya, ini soal cerita. Silakan dibaca dulu, dipahami dulu. Ini adalah penjumlahan bilangan pecahan. Pertama, kita ubah dulu. Satuannya itu kita sepakati dikonversi ke gram. Ya, yang pertama ini 4 butir kuning telur. Berarti 4 dikali 125 gram. Itu sama dengan 500 gram. Kemudian setengah kilo tepung, setengah kilogram, itu sama dengan 500 gram. Lalu setengah kilogram mentega, setengah kilogram, itu sama dengan 500 gram. Lalu 100 gram gula pasir. Kemudian vanili, satu bungkusnya itu 45 gram. Dan yang dibutuhkan hanya 1 bungkus. Kemudian keju 100 gram. Lalu 2 butir kuning telur. Nah, 1 kuning telur itu beratnya 125, berarti 2 dikali 125 gram. Sama dengan 250 gram. Lalu 1 potong kayu kecil, tidak ada ukurannya. Kata kecil ini mungkin bisa diabaikan. Lalu 50 gram kismis. 50 gram. Kemudian untuk nanasnya dibutuhkan 1 buah. 1 buahnya itu setengah kilo. Setengah kilo itu sama dengan 500 gram. Kemudian 300 gram pasir, gula pasir. Kita jumlahkan, ini sama dengan 2845 gram. Seperti itu ya. Kemudian
Ini soal cerita mengenai himpunan. Kita baca soalnya baik-baik. Pencatatan terhadap 50 anak, berarti semestanya itu ada 50 anak. Nah, diperoleh data terdapat 32 anak gemar voli. Berarti ada sebuah himpunan terdiri dari 32 anak. Kemudian 40 anak gemar bulu tangkis. Bulu tangkis itu 40 anak. Lalu 25 anak gemar keduanya, voli dan bulu tangkis. Itu 25 anak. Yang ditanya yang tidak gemar apapun. Nah, untuk menjawab ini lebih mudah kalau digambarkan diagram Venn-nya. Kira-kira seperti ini. Ini himpunan pertama, himpunan kedua beririsan karena diketahui ada 25 anak yang suka keduanya. Ini voli, ini bulu tangkis. Yang menyukai keduanya 25. Gitu ya. Ini sudah. Lalu voli itu ada 32 anak. Maka di sini sisanya 7 lagi kan? 7 ditambah 25, 32. Lalu bulu tangkis itu ada 40 anak. 25 diantaranya sudah termasuk menyukai voli. Maka sisanya di sini 15 anak yang benar-benar hanya menyukai bulu tangkis. Kemudian ditanya komplemennya. Sebelum menjawab ini kita jumlahkan dulu. Semesta sama dengan banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B ditambah banyak anggota A iris B. Lalu ditambah banyak anggota A gabung B komplement. Tadi saya sepakati bahwa ini himpunan A, ini himpunan B. Maka saya lanjutkan. Semestanya tadi 50, ini semestanya 50. Banyak anggota A ada 7, banyak anggota B 15, banyak anggota irisannya tuh yang suka keduanya 25. Lalu ini X yang ditanya. Lalu kita jumlahkan konstanta dengan konstanta. 7 tambah 15, 22, ditambah 25, 47 ditambah X. Maka 50 dikurang 47 sama dengan X. X sama dengan 3. Maka disimpulkan bahwa banyak anak yang tidak gemar voli maupun bulu tangkis itu sebanyak 3 anak. Mudah ya. Soal nomor 4. Kita diminta melengkapi diagram berikut berisi mengenai bentuk aljabar. Ini perlu diperhatikan tandanya. Ini penjumlahan, artinya penjumlahan dari 7 dan ini. Lalu ini pengurangan, artinya hasil pengurangan dari min 8 tambah 15 dengan titik-titik. Kita kerjakan dulu yang ini. Penjumlahan 7 dikurang 5X ditambah minus 8 ditambah 15M. Nah, kita jumlahkan atau operasikan yang sejenis. Minus 5X tidak ada, sukunya sendiri, ditambah 15M, lalu dikurang 1. Dikurang satunya dari 7 dikurang 8. Gitu. Jadi ini hasilnya adalah minus 5X positif 15M dikurang 1. Kemudian yang ini, untuk menjawab yang ini. Seperti ini. Minus 8 ditambah 15M, negatif dengan negatif, positif 18, negatif dengan positif, negatif 21M. Seperti ini. Kemudian kita operasikan yang sejenis. Utang 8 dibayar 18, maka positif 10.
15M dikurang 21M, sisanya negatif 6M. Kemudian yang ini kita jumlahkan, negatif 5X ditambah 15M dikurang 1 ditambah, kita jumlahkan yang sejenis, negatif 5X ditambah 9M ditambah 9. Seperti itu ya. Kemudian soal yang terakhir, ini sangat mudah. Kita hanya diminta untuk membuat modelnya atau bentukan cepat. Dua bilangan jumlahnya 30. Dua bilangan itu kita buat saja X dan Y. Nah, kalau dijumlahkan X dan Y itu 30. Tetapi hasil kalinya 200. X kali Y sama dengan 200. Nah, seperti ini aja cara penjelasannya. Demikian pembahasan dari soal penilaian akhir semester ganjil. Selamat dibahas, dikaji, dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih.